Hai guys, Assalamualaikum. Annyeong ya Rabun. Yo, balik lagi sama aku A2 di video pembelajaran kita kali ini. Nah, di sini kita bakal bahas materi yang seru banget, yaitu tentang pendekatan kurikulum bimbingan konseling, tentu aja dengan cara yang mudah banget buat dipahami oleh kalian guys. Nah, karena kali ini juga tugas kelompok, jadi aku juga ditemenin nih sama temenku, yaitu Ummul Khair sama Muhammad Farhan. Jadi jangan lupa buat siapin fokus kalian ya. Jangan lupa juga buat catat poin-poin pentingnya, and let's dive in bareng-bareng. Oke, sebelumnya apa ya kurikulum itu? Nah, seperti yang sudah dijabarkan di atas, simpelnya tuh kayak gini guys. Kurikulum tuh intinya kayak blueprint belajar di sekolah. Isinya tuh ada tujuan, materi, sama cara belajar yang udah disetting biar kita bisa capai target pendidikan. Terus fungsi kurikulum tuh banyak banget guys. Pertama, dia tuh jadi kompas biar proses belajar nggak nyasar alias ngasih arah yang jelas. Terus kurikulum juga ngebentuk kita nih supaya siap jadi anggota masyarakat yang produktif, bukan cuma jago teori doang. Nah, dari sisi sekolah, kurikulum dipakai buat ngatur dan ngeevaluasi jalannya pendidikan. Dan yang paling penting, dia jadi patokan buat ngukur sejauh mana kita udah paham atau belum sama materi yang diajarin. Nah, kalau tadi kurikulum, sekarang apa sih pendekatan kurikulum itu? Oke, gampangnya gini guys. Pendekatan kurikulum itu basically cara pandang atau mindset yang dipakai buat nyusun dan ngejalanin proses belajar. Dan dari sini juga ditentuin nih strategi sama metode belajar apa yang cocok dipakai biar pembelajaran lebih terarah dan nyampe ke tujuan. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh temanku Ummul Khair tentang jenis-jenis kurikulum. Dan selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis pendekatan dalam kurikulum. Kira-kira ada berapa ya? Nah, ternyata ada beberapa nih. Ada pendekatan akademik, ada pendekatan humanistik, ada pendekatan rekonstruksi sosial, terus juga ada pendekatan teknologi. Dan yang terakhir ada pendekatan holistik atau integratif. Sekarang coba kita bahas dulu dua di antaranya. Yang pertama ada pendekatan akademik. Biasanya pendekatan ini itu lebih menekankan ke materi pelajaran. Jadi semua materi disusun rapi sesuai bidang ilmu dan guru jadi pusat informasi. Sedangkan yang kedua yaitu ada pendekatan humanistik. Nah, kalau pendekatan ini itu kebalikannya. Peserta didik justru jadi pusat pembelajaran. Fokusnya ke pengembangan potensi, minat, dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Pendekatan rekonstruksi sosial. Kurikulum dikembangkan untuk menyelesaikan masalah sosial dan pendidikan. Diarahkan untuk menciptakan perubahan sosial. Selanjutnya, pendekatan teknologis. Menggunakan teknologi dalam merancang dan menyampaikan kurikulum, di mana proses belajar dirancang seperti sistem kerja. Selanjutnya yaitu pendekatan holistik atau integratif, menggabungkan berbagai aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotik, memandang siswa sebagai makhluk utuh. Nah, selanjutnya itu analisis perbandingan. Setiap pendekatan kurikulum itu memiliki fokus dan tantangannya masing-masing. Pendekatan akademik nih unggul dalam aspek kognitif, tetapi kurang memperhatikan kebutuhan siswa. Sedangkan pendekatan humanistik mampu meningkatkan motivasi dan kreativitas, namun minim struktur. Nah, pendekatan rekonstruksi sosial relevan dengan isu masyarakat, tetapi beresiko mengabaikan akademik. Sementara pendekatan teknologis membuat pembelajaran lebih efisien dan interaktif, namun bergantung pada teknologi dan infrastruktur. Adapun pendekatan holistik memberikan pembelajaran menyeluruh dan bermakna meski sulit dalam perencanaan serta membutuhkan koordinasi lintas bidang. Gitu guys. Kesimpulannya, pendekatan kurikulum itu punya plus minusnya masing-masing yang saling melengkapi.
Nggak ada satu pendekatan yang sempurna, sehingga penerapannya perlu disesuaikan dengan tujuan pendidikan, kebutuhan siswa, serta konteks sosial dan teknologi yang ada. Kombinasi beberapa pendekatan akan lebih efektif juga untuk menciptakan proses pembelajaran yang bermakna, seimbang, dan relevan dengan perkembangan zaman tentunya. Oke, that's a wrap buat materi hari ini. Gimana? Udah makin clear kan tentang pendekatan kurikulum BK? Kalau masih ada yang bingung, feel free buat komen atau diskusi bareng teman ya. See you guys, catch you on the next drop. Stay curious and keep learning. Thank you so much for watching and bye.